Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Diana. Baik, kali ini saya akan kembali lagi membuat video atau konten video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai diksi, kemudian imaji, kemudian ada kata konkret dan rima dan irama dalam unsur intrinsik puisi. Nah baik, kita akan membahas satu persatu unsur intrinsik puisi tadi. Kemudian kita akan menganalisis unsur intrinsik, yaitu ada diksi, kemudian ada imaji, kemudian ada kata konkret, kemudian ada rima, kemudian ada irama juga dalam sebuah puisi. Nanti kita akan menganalisis unsur intrinsik tersebut dalam sebuah karya sastra, yaitu puisi. Nah baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu diksi. Nah diksi ini adalah pilihan kata dalam puisi. Nah, ada beberapa fungsi mengapa puisi ini memiliki diksi. Karena dengan pemilihan kata akan mengaktifkan fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Nah, apa fungsi estetis ini? Fungsi estetis ini yaitu berguna untuk memperindah puisinya, memperindah sebuah karya sastranya, yaitu puisinya. Kemudian sedangkan fungsi ekspresif adalah berguna sebagai unsur yang membantu penyair untuk meluapkan ekspresi yang dimilikinya gitu. Nah kemudian unsur intrinsik yang kedua yaitu ada imaji. Nah imaji ini adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyairnya. Nah, pengimajian ini dilakukan agar isi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui pengindraannya. Nah, imaji ini seringkali diciptakan oleh para penyair dalam menciptakan pengimajian dan pencitraan dalam puisinya. Nah, imaji ini unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Nah, imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada imaji suara atau auditif, kemudian ada imaji penglihatan, ada visual, dan imaji raba atau sentuh, yaitu imaji atau disebut imaji taktil. Nah, kemudian kita akan membahas unsur intrinsik yang ketiga, yaitu kata konkret. Nah, kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih nyata. Nah, oleh karena itu, dipilihlah kata-kata yang membuat segala hal yang dapat berkesan dan disentuh juga di bayangan. Nah, kata konkret ini merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Nah, kata konkret itu bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Nah, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau tambang. Nah, misalnya kita kasih contoh kata konkret biasanya itu dalam puisi, yaitu kata salju. Nah, kata salju ini artinya itu melambangkan kebekuan, bisa kebekuan cinta atau kehampaan hidup dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kata konkret itu kita contohkan lagi kata rawa-rawa. Kata rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor atau tempat hidup, atau juga
bisa melambangkan bumi, kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kata konkret ini merupakan syarat terjadinya pengimajian atau pencitraan. Kata konkret ini kata yang menggambarkan benda atau objek secara nyata dan jelas sehingga memudahkan pembaca untuk membayangkan atau memvisualisasikan gambaran dalam puisi tersebut gitu. Nah, menurut sastrawan Indonesia yaitu Sutarji, kata konkret dalam puisi adalah kata yang dapat membangkitkan imajinasi dan membawa pembaca kepada pengalaman nyata. Nah, kata konkret dalam puisi memungkinkan pembaca untuk merasakan keadaan dan suasana yang ingin diungkapkan oleh penyair dengan lebih mudah dan lebih mendalam. Nah, kemudian unsur intrinsik yang keempat yaitu ada rima dan irama. Nah, rima adalah pola bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir atau pada akhir setiap lirik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di awal, di tengah setiap kata dalam baris. Nah, rima ini merupakan persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi, baik itu berbentuk syair maupun jenis puisi lainnya. Nah, sedangkan ritma adalah irama yang terdapat dalam sebuah puisi, baik itu tinggi rendahnya, panjang pendeknya, keras lemahnya bunyi dalam puisi. Nah, baik, kita akan menganalisis sebuah karya sastra dalam bentuk puisi. Kita akan menganalisis 4 unsur intrinsik tadi. Yang pertama ada rima. Nah, kita akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik rima. Nah, rima yang terdapat pada puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar merupakan rima bebas. Nah, pada larik pertama hingga larik keempat itu berakhiran huruf u. Nah, pada larik kelima dan keenam itu berakhiran huruf ang gitu. Nah, pada larik ketujuh berakhiran itu huruf u juga, dan larik ke-8 itu berakhiran ang. Nah, sedangkan larik ke-9 hingga larik ke-13 itu berakhiran huruf i. Nah, kemudian ada imaji. Nah, dalam puisi tersebut terdapat beberapa pengimajian, yaitu ada imaji pendengaran, itu terdapat dalam kutipan puisinya Aku mau tak seorang kan merayu. Kemudian ada imaji pendengaran. Nah, imaji pendengaran ini kutipan dari puisi tersebut yaitu tak perlu seduh sedan itu. Nah, kemudian ada imaji rasa. Nah, imaji rasa ini kutipannya yaitu biar peluru menembus kulitku. Nah, kemudian ada imaji rasa juga yaitu pada dalam kutipan puisi tersebut yaitu hingga hilang pedih perih. Kemudian ada unsur intrinsik fiksi. Nah, fiksi dalam puisi Aku karya Chairil Anwar terdapat beberapa diksi, yaitu kutipan yang pertama itu Ku mau tak seorang kan merayu. Itu artinya adalah aku tahu, aku mengetahuinya gitu. Nah, kemudian kutipan yang kedua yaitu ada kalau sampai waktuku. Nah, ini maknanya adalah jika aku mati, jika aku sudah tiada lagi. Kemudian ada kutipan yang ketiga lagi yaitu tak perlu seduh sedan. Ini memiliki makna tidak ada gunanya kesedihan itu gitu. Kemudian kutipan yang keempat yaitu ada
tidak juga kau. Nah ini berarti yaitu tidak juga ada orang yang dekat gitu ya. Kemudian unsur yang keempat itu ada kata konkret. Nah kata konkret ini terdapat juga dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Yaitu yang pertama kata kutipan dari puisi tersebut yaitu binatang jalang. Dan binatang jalang ini menandakan bahwa manusia bertingkah laku layaknya binatang. Kemudian kata yang kedua yaitu meradang menerjang. Ini menandakan artinya yaitu berarti ketidakpedulian gitu. Ketidakpedulian. Oke, baik, itu saja penjelasan kita pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai habis, sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan ditunggu video saya